Baik, jawaban datangnya dari Mbak Melinda. Mbak Rinda. Finansial mendebet beban gaji 90 juta dan mengkredit rekening pejabat pengelola keuangan daerah 90 juta. Baik. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam, Mbak. Baik ya. Baik. Saya akan memfokuskan kepada ya soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 dan soal nomor 1 di tanggal 1 Januari dan soal di tanggal 19 ya. Soal nomor 1 1 Januari dan soal tanggal 19 yaitu di poin 9 atau 10 ya. Itu yang akan perlu saya yang perlu saya bahas, dan beberapa juga nanti yang terkait dengan jurnal penyesuaian. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama yang terkait dengan soal, di sana dia katakan gini teman-teman ya. Pada tanggal 1 Januari 2018 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan ya, estimasi pendapatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pelangi untuk tahun 2018 itu adalah 3.650 juta. Sedangkan belanja yang dianggarkan itu adalah sebesar 3.550. Oke. Artinya di sini teman-teman yang perlu saya bahas dari soal ini ya, dari soal ini antara estimasi atau anggaran yang berhubungan dengan pendapatan yang diterima pada tahun 2018 dengan ya anggaran belanja yang dikeluarkan pada tahun 2018 itu adalah apa? Adalah selisih ya. Jadi kalau dilihat secara sederhana, maka di sana adanya surplus ya. Ketika kita melihat sederhana dari pendapat yang diestimasikan atau yang dianggarkan, bakal ya SKPD Pelangi ini akan memperoleh pendapatan sebesar 3.650. Ya. Sementara anggaran yang dikeluarkan untuk ya periode tersebut adalah 3.550. Nah, artinya di sini adalah secara sederhana ada surplus sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Ya. Sebesar 10 juta. Sorry ya, 100. 100, Pak. Sorry ya. Artinya apa? Ada surplus sebesar 100 ya, 100 berapa juta? 110 ya. Oke, 100 ya, sebesar 100 juta. Ya. Nah, dari transaksi yang pertama ini maka jurnal yang terbentuk ya, yang dimana di sini kita sudah mengetahui yang terkait dengan adanya yang berhubungan dengan surplus ya, adanya surplus.
Sehingga jurnal yang pertama atau yang terbentuk di tanggal 1 Januari ini adalah untuk tanggal 1 jurnalnya adalah mendebet estimasi pendapatan sebesar 3.650.000.000 dan mengkredit anggaran belanja sebesar 3.550.000.000 dan mengkredit perubahan saldo anggaran lebih sebesar 100 juta. Oke. Itu transaksi yang pertama di tanggal 1. Nah, untuk transaksi-transaksi yang lain saya tidak perlu membahas secara detail karena ini adalah transaksinya adalah transaksi yang sama seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga saya mau mencoba apakah jurnal-jurnal untuk transaksi-transaksi sebelumnya masih ingat atau tidak? Saya meminta teman-teman untuk soal nomor 2, yaitu tanggal 2 Januari. Soal tanggal 2 Januari. Silakan dibaca dulu Dibaca dulu, habis itu silakan langsung tulis di kolom chat ataupun langsung menjawab. Dari soal di tanggal 2 Januari berapa jurnal yang terbentuk? Ada 2, yaitu jurnal yang terbentuk pada bagian finansial dan bagian anggaran. Baik, jawaban datangnya dari Mbak Melinda. Mbak Rinda. Finansial mendebet beban gaji 90 juta dan mengkredit rekening pejabat pengelola keuangan daerah 90 juta. Baik. Oke, yang berikutnya jawaban datangnya dari Mbak Hastia. Dikatakan adalah finansial debet beban gaji 90 juta dan beban tunjangan keluarga 10 juta dan beban tunjangan jabatan 20 juta dan mengkredit rekening pejabat pengelola keuangan daerah sebesar 10 juta. Anggarannya adalah belanja, estimasi perubahan saldo anggaran lebih baik. Terima kasih. Yang berikutnya datang dari Mas Wahyudi. Anggaran debit beban gaji, beban tunjangan, beban jabatan dan kreditnya RK PPKD. Jumlah total beban. Baik. Finansialnya adalah debit semua beban seperti anggaran kredit perubahan saldo anggaran lebih. Mas Wahyudi mohon dikoreksi kembali ya. Itu jawabannya terbalik itu. Dikoreksi kembali. Ya. Antara finansial dan anggarannya terbalik. Oke, baik ya, baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Jawaban terakhir datangnya dari Mbak Vianita ya. Finansial debit 90 juta, kredit RKKPD. Apa yang debit? Ya, debitnya apa Mbak Nia? Mbak Via. Anggarannya adalah beban gaji 90 juta dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih 90 juta. Oke, baik, terima kasih. Ya, semuanya akan terbalik nih ya. Semuanya nama rekeningnya masih bingung ya. Baik. Teman-teman yang saya hormati ya,
teman-teman yang saya kasihi, ya. Dalam hal membuat jurnal, ya, dalam hal membuat jurnal, karena ini adalah terkait dengan sektor publik, terkait dengan operasional, dan terkait dengan anggaran, maka ya, dalam kita menyebutkan atau menulis sebuah rekening itu jangan sampai terbalik. Ya. Jika kita salah dalam menulis, ya, jika kita salah dalam menulis rekening, ya, antara finansial dan anggaran, itu nanti akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Nah, karena nanti dari jurnal yang kita bentuk ini, jurnal yang kita buat, itu nanti akan digunakan untuk apa? Untuk menyusun neraca saldo, ya, atau neraca percobaan, dan juga nanti digunakan sebagai ya Pak, sebagai acuan untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Ya, sehingga saya tekankan kembali ya, jangan sampai salah dalam menulis. Ya, jangan sampai salah dalam menulis jurnal. Ya, lebih-lebih akunnya itu jangan sampai salah. Karena nanti ya, yang jurnal yang berkaitan dengan beban itu nanti akan lari kepada laporan apa, yang berkaitan dengan belanja itu akan larinya kepada laporan apa. Nah, sehingga malam ini akan saya jelaskan semua. Ya, baik ya. Dari beberapa teman yang sudah menjawab, ya puji Tuhan sudah ada yang bisa, ya cuman itu tadi ya. Ada yang terbalik antara finansial dan realisasi anggarannya terbalik. Nah, maka jurnal yang benar ya, jurnal yang benar dari transaksi nomor 2 atau transaksi tanggal 2 Januari ya, untuk finansial mendebet beban gaji ya, mendebet beban gaji pokok dan mendebet beban tunjangan keluarga dan mendebet beban tunjangan jabatan sebesar nilainya masing-masing dan mengkredit ya rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah. Oke ya, itu yang berkaitan dengan finansial. Nah, yang berkaitan dengan anggaran tinggal ya nama akun yang ada di finansial itu beban, maka di anggaran diganti menjadi nama akunnya adalah belanja. Ya, saya ulangi kembali ya. Nama akun yang dicatat pada bagian finansial di mana mencatat beban, maka di anggaran adalah dicatat sebagai apa? Sebagai belanja. Sehingga kreditnya adalah untuk anggaran kreditnya adalah apa? Perubahan saldo anggaran lebih. Oke, ya. Kenapa saya belum share ya? Tadi di materi saya sudah ada ya, tapi saya ingin coba kalian untuk berpikir ya agar kalian cepat memahami. Oke, sekarang saya tinggalkan yang lain. Saya langsung kepada transaksi tanggal 19. Sorry. Tanggal 19, coba dibuka di tanggal 19. Saya minta salah satu yang baca soal tanggal 19. Saya minta Mbak Dela Ayu, silakan dibaca soal tanggal 19. Ya Pak. Pada tanggal 19 Januari, mengajukan pembayaran untuk pembelian kendaraan dinas sebesar 150 juta rupiah. Baik, ya. Dikatakan di sana adalah tanggal 19 Januari itu mengajukan untuk belanja kendaraan ya, belanja kendaraan sebesar berapa? 150 juta. Nah, dari transaksi tanggal 19 ini apa yang akan terjadi? Apa yang berubah dari transaksi tersebut? Atau apakah
ada perubahan antara akun-akun yang ada di finansial dan akun yang ada di anggaran. Apakah ada perubahan terhadap posisi yang ada di finansial dan anggaran? Silakan. Sepertinya ada, Pak. Baik, sepertinya ada. Mbak Fatima katakan sepertinya ada. Baik, terima kasih. Kalau begitu, ya, kalau ada, maka jurnal yang terbentuknya adalah bagaimana? Untuk yang itu tadi, Pak, estimasi anggaran belanjanya. Oke, baik. Estimasi anggaran belanja, baik. Berarti ada perubahan di posisi mana? Di finansial kah atau di anggaran kah? Anggaran, Pak. Anggaran, Pak. Anggaran, baik. Mbak Hasbi dan Mbak Fatima anggaran. Yang lain? Yang punya pendapat lain? Di anggaran, Pak, karena itu dananya belum keluar. Mbak Fianita anggaran, baik. Oke, ya, baik teman-teman, ya. Di transaksi tanggal 19, ya, di transaksi tanggal 19 tidak ada perubahan baik di posisi finansial dan posisi anggaran. Kenapa tidak ada perubahan? Karena masih mengajukan, belum ditandatanganin, masih mengajukan. Ya. Coba kita teman-teman lihat lagi. Dia katakan di situ mengajukan. Ya. Mengajukan pembayaran, masih mengajukan. Ya, kalau sudah ditandatangani, karena di pemerintah itu mengajukan nanti terbit yang namanya SPM. Habis itu SPM ada lagi nanti terkait dengan apa? Surat perintah pencairan dana. Ya, kalau sudah SPM, ya, kalau sudah SPM, maka sudah ada perubahan. Ya, perubahan yang ada di mana? Perubahan yang ada di finansial, di anggaran belum. Ya. Karena di sini masih mengajukan, ya, belum tentu nanti itu di ACC, ya, maka di sini tidak ada yang berubah, ya, maka di sini tidak perlu dicatat untuk transaksi tanggal 19. Oke teman-teman, ya, oke teman-teman, oke 23 menit, saya langsung kepada bagaimana kita menyusun laporan keuangan, karena ini yang penting, ya. Bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Nah, inilah neraca, ya. Ini adalah neraca yang ada di soal teman-teman, ya. Neraca yang ada di soal teman-teman seperti ini, ya. Dan ya dari soal teman-teman, ya, dari soal yang ada di teman-teman, maka ya jurnal yang akan terbentuk, ya, dari semua transaksi tersebut itu adalah seperti ini. Ya, jurnal yang terbentuk dari semua transaksi yang ada di soal yang sudah kalian miliki adalah seperti ini. Jurnal umum, ya, nanti kalian tinggal cocokkan lagi, ya. Saya lanjut dulu, ya. Ya. Sehingga, ya, ini yang saya garis bawahi tadi, tanggal 19. Tanggal 19 itu tidak ada atau no entry, tidak perlu dicatat. Karena apa? Ya. Coba dilihat di tanggal 19, ya. Karena tadi, ya, masih mengajukan, ya. Transaksi tanggal 1, ya. Transaksi tanggal 1 tadi seperti ini. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, di dalam soal teman-teman di paling bawah, ya, di bagian bawah, ya. Di tanggal 31, di tanggal 31 di situ yang pertama, ya, yang pertama tanggal 31 Januari 2018 menerbitkan, ya, menerbitkan SKP pajak sebesar 40 juta ke Hotel Kenangan,
Jurnalnya bagaimana? Coba dilihat, tanggal 31. Tanggal 31. Menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak, ya, sebesar 40 juta kepada Hotel Kenanga. Maka jurnal yang terbentuk Mendebet piutang pajak hotel, ya, dan mengkredit pendapatan. mengkredit pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan LO. Ya, laporan operasional. Ya. Baik, ya. Sekarang kita masuk kepada yang berkaitan dengan penyesuaian. Ya, masuk kepada penyesuaian. Kita akan melihat bersama di situ. Ya, coba perhatikan teman-teman. Tanggal 31 Januari dilakukan stok opnam terhadap persediaan. Diketahui persediaan ATK tersisa ya sebesar 500.000. Datanya dari Mas Bayudi. Baik, tidak Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti ada dua yang mengatakan tidak. Mas Bayudi mengatakan tidak, ya. Mbak Fatimah juga mengatakan tidak. Ya, dari dua orang ini mengatakan semuanya tidak, artinya apa? Artinya di transaksi yang pertama untuk tanggal 31 yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan mencatat yang berhubungan dengan ATK yang tersedia itu adalah tidak ada perubahan pada realisasi anggaran. Ya, maka di sini ya yang dicatat adalah di jurnal penyesuaian ini adalah yang dicatat adalah bagian finansial. Ya, di bagian finansial. Maka jurnal yang terbentuknya adalah mendebet persediaan ATK dan mengkredit beban ATK. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Oke, saya ulangi kembali. Di soal yang pertama adalah mendebet persediaan ATK dan mengkredit beban ATK. Soal yang kedua. Soal yang kedua di sana dia katakan bagaimana ya. Pada tanggal 31 Januari 2018 dibuat jurnal untuk menyesuaikan beban sewa untuk bulan Januari dan beban depresiasi untuk bulan Januari sebesar 12 juta. Maka bagaimanakah jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut? Oke. Datangnya dari Mas Bayudi. Akumulasi depresiasi debit dan kreditnya adalah beban sewa. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Pak, ini dari Melja. Bebannya debit, kreditnya akumulasi depreciation. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga, Bapak. Oke, yang beban sewa datangnya dari Mbak Fatima, mendebet beban sewa dan mengkredit beban sewa, beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Oke, baik, terima kasih. Oke. Oke, datanya dari Mbak Astuti, beban sewa dibayar di muka. Baik, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk memberikan jawaban. Ya, untuk memberikan jawaban. Maka ya, dari transaksi tersebut saya akan mengeluarkan ini. Baik, ya, perhatikan di monitor teman-teman. Ya, transaksi yang pertama adalah tadi sudah kita sebutkan ya, sudah kita buat jurnal yaitu mendapat persediaan dan mengkredit beban ATK. Transaksi yang kedua ya, di sana ada dua jurnal yang terbentuk. Yang pertama adalah mendebet sewa dibayar di muka dan mendebet beban sewa gedung ya. Kalau yang terakhir pada benar semua ya, semuanya pada benar ya tuh ya. Karena dia katakan apa di sana ya? Mencatat beban depresiasi ya. Depresiasinya sudah terbentuk ya, sehingga harus mencatat beban ya, menambah beban. Ya, menambah beban dan menambah akumulasi.
Nah, terkait dengan sewa dibayar di muka, nilainya adalah 57.500 ya. Untuk nilai ini coba teman-teman lihat di transaksi ya, di transaksi tanggal 5 atau tanggal 3 ya. Ya. Di nomor 4. Ya. Di soal yang keempat. Coba teman-teman lihat di sana. Ya, di sana dikatakan apa? SKPD Pelangi membayar sewa gedung kantor sebesar 60 juta untuk sewa selama 2 tahun. Ya, dengan mekanisme LS. Ya, 60 juta 2 tahun. Artinya apa? Berapa per bulannya? Berapa? Berapa per bulannya? 2.500.000? 2.500.000? 500, Pak. Ya, 2.500.000. Ya. Sehingga di tanggal 31 ini kita mengakui yang berkaitan dengan berapa yang tersisa. Sehingga sewa dibayar di muka yang tersisa adalah sebesar 57.500. Karena kita sudah mengeluarkan, kita sudah mengakui terkait dengan beban sewa sebesar 60 juta, maka di akhir bulan kita harus mengembalikan nilai sewa dibayar di muka tersebut. Oke, ya, ini bedanya. Kalau komersil kita mengakui yang sudah terpakai ya. Kalau komersil kita mengakui yang 2,5 juta kan ya. Ya, nanti kita akan lihat yang 2,5 juta ini larinya ke laporan mana. Oke, nanti kita akan lihat. Yang 57 di mana? Yang 2 juta apa? 2.500.000-nya itu di mana? Nanti kita akan lihat ya di laporan posisi keuangan. Oke, teman-teman, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Dari transaksi tersebut, dari jurnal yang ada, jurnal penyesuaian, maka ya neraca ya, ini adalah neraca setelah penyesuaian. Yang saya tampilkan adalah neraca yang sudah disesuaikan. Ya. Teman-teman bisa lihat di monitor teman-teman ya. Ini saya tampilkan neraca yang sudah disesuaikan. Ya, termasuk tadi ada 3 transaksi penyesuaian sudah saya masukkan di sini. Maka di sini kita lihat teman-teman, di sini ada double catat gitu kan ya. Ada double ya. Kita akan lihat pertama. Yang pertama adalah ada belanja gaji, ada beban. Maka di sini kita harus mencakup semuanya. Yang baik berkaitan dengan beban, baik berkaitan dengan belanja. Ya, kita mulai urut dari atas ya. Dari atas ya, kita harus laporan realisasi anggaran dulu ya. LRA dulu ya, kita mencatat semua belanja-belanja yang terjadi selama periode tersebut. Setelah itu kita mencatat yang berhubungan dengan ya LO ya. Kita mencatat yang berhubungan dengan LO. Nah, dari neraca ini, maka tadi yang saya katakan itu adalah beban sewa yang tersisa akan masuk di sini. Lihat di bawahnya 20 juta, ada 2.500.000. Ya. ATK yang sudah menjadi beban adalah sebesar 2.500.000. Sementara ya, tadi kita menjurnal yang terkait dengan persediaan sebesar 500, maka akan lihat di atas, paling atas sendiri teman-teman, di bawahnya piutang. Di bawahnya piutang pajak hotel itu adalah sebesar 500, maka persediaan ATK-nya itu adalah masih nilai 500. Bebannya sudah ada, belanjanya ada 3 juta. Ya. Belanja ATK sebesar 3 juta. Perhatikan ya, belanja ATK sebesar 3 juta, yang sudah menjadi beban adalah 2.500.000. Maka persediaannya adalah sebesar 500. Itu yang tadi di penyesuaian. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan apa tadi? Terkait dengan beban sewa. Ya. Sewa dibayar di muka yang dicatat adalah 57.500.000. Ya. Dari neraca ini maka kita akan membentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan.
Ya. Dari neraca ini, maka kita akan membentuk sebuah laporan yang berhubungan dengan laporan realisasi anggaran. Ya. Yang pertama adalah kita akan melihat laporan realisasi anggarannya. Ya. Oke. Ya. Di laporan realisasi anggaran, ya, di laporan realisasi anggaran, di sana tadi ada apa? Ada pajak hotel, ya, sebesar 100, ya, sebesar 100. Ya, 100 juta, habis itu 15 juta. Oke, ya. Habis itu, ya. Habis itu ada ya pendapatan retribusi 15 juta tadi, ya. Sehingga di sini total pendapatannya adalah, ya, total pendapatannya adalah 115 juta. Belanja yang dikeluarkan, ya, belanja yang dikeluarkan pada periode, ya, pada periode tersebut, ya, pada periode tersebut adalah apa? Adalah sebesar 310 juta. Ya. Sebesar ini real, ya. Uang yang sudah dikeluarkan. Ya. Uang yang sudah dikeluarkan. Sebesar 310 juta. Nah, surplus yang terbentuk adalah 195 juta. Di sini adalah defisit. Defisitnya berapa? 195. Ya, defisitnya adalah 195. Nah, yang berikutnya adalah, ya, yang berikutnya adalah semua, ya, semua yang berkaitan dengan belanja, ya, semua yang berkaitan dengan belanja itu harus, ya, dicatat dalam laporan realisasi anggaran. Ya. Belanja gaji, tunjangan, ya, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, sewa gedung, ATK, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah untuk laporan laporan operasionalnya mengalami defisit? Kita akan lihat. Ya. Dari realisasi anggaran, maka, ya, laporan keuangan kedua yang terbentuk adalah laporan operasional. Ya. Laporan operasionalnya adalah ternyata surplus sebesar 48 juta. Ya, 48 juta. Oke. Dari mana semua ini? Ya, semuanya adalah dari sini. Ya, dari neraca yang sudah terbentuk nih. Ya, dari neraca ini. Yang belanja, ya, yang jurnal yang ada di realisasi anggaran, ya, baik pendapatan maupun yang berhubungan dengan belanja, ya, itu semua harus, ya, dipindahkan. Ini kita pindahkan atau kita posting atau dicatat di realisasi anggaran. Semua yang berhubungan dengan belanja, ya, baik dari belanja gaji sampai dengan belanja printer. Sedangkan operasional, ya, operasional itu yang berhubungan dengan apa? Yang sudah kita gunakan atau yang sudah terpakai, ya, atau yang sudah kita rasakan manfaatnya, ya, atau yang memberikan manfaat. Ada di situ ada apa? Belanja gaji, ya. Habis itu konsumsi. Kenapa konsumsi 2? Ya, di sini kan ada double, ya. Kita akan lihat di sini, ya. Tadi di sana. Ya. Di realisasi anggaran, ya, perhatikan teman-teman, ya, di realisasi anggaran, ya, di sini ada, ya, beban konsumsi, ada beban pemeliharaan peralatan dan lain sebagainya. Nah, di sini, ya, di laporan operasional juga ada, ya. Oke. Ah, ini salah. Ini salah judul, ya. Ini judulnya salah, bukan laporan realisasi anggaran, tapi laporan operasional. Judulnya salah. Bentar, saya mau ganti dulu. Sebentar. Oke, ya, teman-teman, ya. Jadi pada intinya, ya, antara laporan realisasi anggaran dan operasional itu, ya, yang dilaporkan pada realisasi anggaran itu adalah semua yang berhubungan dengan akun-akun belanja dan akun pendapatan yang realisasi anggaran yang sudah terrealisasi, ya. Yang dilaporkan pada laporan operasional itu adalah
Yang pertama adalah pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Yang kedua adalah beban-beban ya, yang berhubungan dengan akun-akun beban, ya, akun-akun beban yang sudah merasakan manfaat, ya, atau yang sudah memberikan manfaat. Ya. Maka semua harus dilaporkan di laporan operasional. Baik ya, saya lanjut ya. Dari laporan operasional ya, tadi laporan realisasi anggaran sudah. Maka terbentuk yang berhubungan laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas. Ya. Laporan perubahan ekuitas di sini yang saya masukkan hanya yang surplus yang sebesar 48 juta. Ya, sebetulnya kalau mau dimasukkan defisit juga bisa, cuma nanti hasilnya juga sama. Ya, yang di sini adalah yang saya masukkan adalah hanya yang berhubungan dengan surplus, yaitu dari kegiatan operasional. Ya, nanti dilihat materi yang sebelum-sebelumnya yang berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas. Oke. Yang terakhir ya, dari laporan perubahan ekuitas ada laporan terakhir adalah laporan neraca. Ya. Kalau laporan neraca itu sama, ya. Yang di sini adalah akun-akun real aja yang dimasukkan. Ya, akun-akun real. Ya. Oke, ya, teman-teman ya. Ini adalah terakhir ya terkait dengan neraca, ya. Waktunya juga. Kalau kita mau menutup sama aja ya. Kalau kita mau menutup rekening-rekening, kita harus menutup yang berhubungan dengan pertama ya. Kita menutup akun-akun yang ada di laporan realisasi anggaran. Ya. Baik ya. Saya keluar dulu. Oke, ya. Oke, teman-teman, ya saya lanjut ya. Yang pertama yang berkaitan dengan yang saya sampaikan adalah dari neraca, ya dari laporan posisi keuangan, maka kalau kita mau membentuk yang berhubungan dengan jurnal penutup, maka yang pertama adalah kita menutup semua akun-akun yang ada di ya realisasi anggaran. Ya. Yang kedua adalah kita menutup semua akun-akun yang ada di mana? Yang ada di laporan operasional. Ya. Untuk menutup akun-akun tersebut ya sama dengan komersil ya. Bagaimana menutup ya jurnal penutup di akhir periode untuk membentuk nilai-nilai ya yang berhubungan dengan akun-akun real. Oke ya. Oke teman-teman. Itu materi kita untuk hari ini ya. Baca dulu satu pertanyaan dari siapa ini Mas Bayudi. Pak mau tanya, tadi kalau tidak salah lihat ada pencatatan kendaraan 150 juta. Tadi Pak Petrus bilang transaksi tersebut masih diajukan. Oke, baik. Oke, Mas Bayudi ya. Terima kasih banyak. Coba dilihat di transaksi di bawahnya tanggal 19. Tanggal 19 ada tanggal 22. Di tanggal 22 itu ada apa? Ada belanja kendaraan ya. Ya, jadi beda. Yang 19 dan yang ada di jurnal saya Pak. Itu ya, di jurnal saya itu ada ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga materi hari ini memberikan manfaat luar biasa kepada teman-teman. Dan semoga akhir tahunnya juga memberi berkah kepada teman-teman sehingga ya di tahun baru juga semuanya adalah semuanya menjadi yang baru ya.
Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon izin saya langsung pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.